Rumah sakit kami mengutamakan perawatan anak yang komprehensif karena kami berkomitmen untuk memberikan kualitas hidup anak-anak untuk masa depan mereka. Rumah sakit kami mengutamakan perawatan anak yang komprehensif karena kami berkomitmen untuk memberikan kualitas hidup anak-anak. Kami menjaga lingkungan kami selalu bersih dan nyaman untuk memberikan persembahan terbaik bagi kesehatan anak. Rumah sakit kami mengutamakan perawatan anak yang komprehensif karena kami berkomitmen untuk memberikan kualitas hidup anak-anak. Kami menjaga lingkungan kami selalu bersih dan nyaman untuk memberikan Keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Rumah sakit kami mengutamakan perawatan anak yang komprehensif karena kami berkomitmen untuk memberikan kualitas hidup anak-anak. Kami menjaga lingkungan kami selalu bersih dan nyaman untuk memberikan Keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Rumah sakit kami mengutamakan Penyakit perawatan anak kardiovaskular yang yang komprehensif merupakan karena kami penyebab berkomitmen kematian nomor untuk satu memberikan kualitas hidup Menurut anak-anak. data Kami menjaga WHO lingkungan tahun kami selalu 2015, bersih dan nyaman jumlah kematian untuk memberikan Keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Rumah sakit kami mengutamakan Penyakit perawatan anak kardiovaskular yang yang komprehensif disebabkan karena kami penyebab berkomitmen kematian dan untuk satu memberikan kualitas hidup anak-anak. Menurut data Kami menjaga riset lingkungan kesehatan kami dasar selalu bersih Indonesia dan dilakukan oleh Kementerian Keselamatan pasien adalah 2018 menunjukkan 15 dari 1.000 orang atau 2,7 juta orang menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Pernah mendengar henti jantung mendadak? Penyebab kematian jantung mendadak atau henti jantung mendadak 80% diakibatkan karena penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang memberi makan otot jantung atau yang disebut pembuluh darah koroner. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh proses penimbunan lemak atau aterosklerosis. Bagaimana gejala penyakit jantung koroner? Tentu yang paling umum adalah adanya nyeri dada. Hal berbahaya yang dapat terjadi pada penderita penyakit jantung koroner adalah adanya serangan jantung atau infark miokard akut. Serangan jantung ditandai dengan 1. Sesak nafas dan nyeri dada, leher, dan rahang yang berlangsung lebih dari 30 menit. 2. Berkeringat seluruh tubuh. 3. Mual dan muntah. Segera hubungi IGD terdekat jika mengalami gejala serangan jantung ini. Lalu, siapa yang lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner? Faktor risiko penyakit jantung koroner adalah sebagai berikut. Namun jangan khawatir, kita bisa loh melakukan deteksi dini agar tidak sampai terjadi serangan jantung, di antaranya dengan melakukan pengecekan riwayat penyakit, mengenali faktor risiko, serta melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala. Yuk, jika mulai sekarang, jangan lupa stop merokok. Rutin berolahraga 30 menit setiap hari, serta memiliki gaya hidup sehat. Video edukasi ini dipersembahkan oleh Divisi Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Jantung Jakarta. A place where your heart feels safe. Bagi kami, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Bagi kami, ini adalah sebuah misi sejak tahun 2013. Sebuah misi untuk memberikan yang terbaik, memberikan penyembuhan dari hati yang menyentuh hati. Kami membawa isi hati kami, pikiran kami, dokter kami, perawat kami, semua teknologi kami, dan metode penyembuhan penyakit jantung untuk membuat Anda merasa aman. Inilah kami, Rumah Sakit Jantung Jakarta, a place where your heart feels safe.
menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mau fokus sedikit apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan juga tentunya apakah videonya sudah terlihat dengan jelas. Boleh diperlihatkan di kolom komentar, saya langsung baca ya. Halo, suara saya sudah terlihat dan terdengar. Oh, oke, sudah. Sudah jelas semuanya ya, berarti video juga sudah terlihat dengan jelas. Baik, boleh dipin kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, berarti itu sudah menjadi fokus ya. Saya akan coba untuk memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini saya Cika Audika bisa menemani Anda semua dengan tema yang luar biasa. Kali ini tentunya bersama dengan Sehatku, Bicara Project dan juga Rumah Sakit Jantung Jakarta, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Kadang-kala kita suka lupa nih dengan tema yang satu ini karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, sekarang yang menjadi fokus kesehatan adalah dari COVID pandemi COVID-19 ini ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat salah satu tema yang akan kita angkat ini adalah penyumbang gitu kan keselamatan dan juga kesehatan yang cukup besar ataupun banyak gitu, banyak banget yang memiliki permasalahan seputar jantung. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai self awareness untuk jantung yang sehat. Tentunya di mana kita akan mencoba teman-teman di sini untuk lebih aware lagi, lebih sadar lagi kesehatan jantung itu penting banget. Karena kadang-kala kita suka nggak sadar, terus keadaan tiba-tiba menurun dan jantung kita juga nggak pernah kita pastikan apakah itu sehat ataupun tidak. Dan tentunya saya Cika Audika tidak sendirian di sini, akan ada dua narasumber yang luar biasa sekali yang akan menemani saya. Pertama tentunya saya sudah kehadiran dokter yang luar biasa, ada dokter TM Haikal SPJP, yakni selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta juga kelak kita akan ditemani oleh Kak Maudi Kosnaidi, selaku artis dan influencer, dan di mana nanti kita akan melihat pandangan dari Kak Maudi mengenai kesehatan jantung, apakah memang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah aware dengan kesehatan jantung. Salah satunya yang akan kita tanyakan sebagai influencer dan juga artis ialah Kak Maudi. Dan tentunya saya akan coba menyapa teman-teman di sini, karena hari ini akan ada beberapa hadiah yang menarik teman-teman. Akan ada 5 orang yang kami pilih ketika memberikan pertanyaan yang baik tentunya, dan juga dipilih oleh para admin atau panitia. Di mana hadiah yang akan kami berikan yakni free paket MCU senilai Rp1.600.000 serta free pemeriksaan MCCT kalsium score senilai Rp1.697.850.000. Dan langsung saja saya akan masuk ke narasumber yang pertama, di mana narasumber yang pertama ini ialah Dr. Tengku Muhammad Haikal Putra, atau yang biasa kita akrab dengan Dr. Haikal, yakni dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung Jakarta sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dan Dr. Haikal aktif pula sebagai pembicara sejak tahun 2010 sampai saat ini. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Cika. Apa kabar dokter? Luar biasa sekali. Hari ini siang-siang gitu ya, kita mencoba untuk sharing informasi dan ilmu kepada teman-teman yang hadir hari ini. Dokter, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa, Dok? Baik, sehari-hari menangani pasien, tapi tetap kita luangkanlah untuk acara seperti ini, kan acara kita berbagi pengetahuan, berbagi wawasan untuk masyarakat luas tentang penyakit jantung. Oke, dokter, aku pengen tanya nih ya sama dokter karena ini akan menjadi fokus baru kita gitu kan. COVID-19 ini membuat beberapa fokus penyakit yang sebetulnya memang menjadi salah satu hal yang besar gitu untuk kita perhatikan, jadi agak tergeser, dokter. Nah, bagaimana pandangan dokter selama ini gitu mengenai penyakit jantung? Betul atau tidak ya, Dok ya? Saya takut salah nih soalnya. Penyakit jantung ini merupakan salah satu yang memang sebetulnya menjadi konsentrasi besar dan suka terjadi secara mendadak, dan korbannya pun atau pasiennya pun sebetulnya banyak, tapi memang mungkin tergeser karena ada pandemi ini. Bagaimana pandangan dokter? Iya, betul sekali. Dari tadi beberapa video looping sudah dibahas mengenai statistik masalah penyakit jantung ya. Salah satunya adalah sakit jantung ini diam-diam ternyata banyak.
Jadi kalau memang mungkin ada teman-teman atau yang menghadir pada saat ini, mungkin kalau pasti ada keluarganya yang pernah menderita sakit jantung atau mungkin orang tua atau keluarga dekat. Jadi sebenarnya namanya penyakit jantung itu sedekat itu sama diri kita. Nggak baru-baru ini aja, udah dari dulu. Dan datanya juga kasusnya itu banyak sekali. Nggak peduli di luar negeri ataupun di Indonesia, itu angkanya kalau mau secara statistik, kalau kita pukul rata ada 1.000 orang, itu pasti ada 2 atau 3 orang itu menderita penyakit jantung. Jadi sangat-sangat gampang ditemui di mana-mana. Maksudnya kalau dibandingin sama penyakit lain ya, sejenis tumor atau kanker, yang kita dengarnya aja luar biasa serem ya. Tapi Betul, ternyata betul. penyakit jantung ini sebegitu awamnya, sebegitu gampangnya ditemukan sehari-hari. Memang Oke. trennya naik turun ya. Biasanya kalau sekarang lagi pandemi ini trennya jadi orang kurang aware nih masalah jantung karena fokusnya tersedot sama yang namanya pandemi, vaksin, perawatan rumah sakit, saturasi oksigen. Tapi sebenarnya dari dulu sampai sekarang jumlah kasus jantung steady terus segitu aja dan meningkat secara perlahan. Biasanya nih Oke. Mbak Cika, dia itu baru blow up, baru ngetrend biasanya ketika ada public figure yang meninggal mendadak. Oke, ini mungkin sempat naik kasusnya ketika kemarin di tahun lalu ada salah satu public figure yang katanya dok itu terkena jantung, walaupun keadaannya pola hidupnya sehat begitu dokter, dan terkenanya ketika sedang berolahraga. Nah, dok, gimana kita bisa tahu gitu ya parameternya seperti apa ketika kita melihat oh ternyata ada kendala kesehatan di jantung kita dokter? Nah, yang paling penting diketahui oleh semua orang adalah sakit jantung itu susah sekali diketahui sebelumnya. Maksudnya tidak kayak penyakit-penyakit yang berat seperti tumor atau kanker ya, pelan-pelan lemas, pelan-pelan sakit sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Penyakit jantung itu sering sekali muncul jeder langsung masalah utama, entah serangan jantung atau meninggal mendadak atau bahkan sesak nafas berat. Makanya semua dokter jantung di kalangan kita tenaga medis selalu mempromosikan yang namanya deteksi dini penyakit jantung. Tahapan pertama tentu menjaga gaya hidup tetap sehat. Tahapan kedua ini yang penting buat semua orang. Ketika ada gejala-gejala yang mencurigai ke arah penyakit jantung, jangan ditahan-tahan. Karena kebanyakan orang ya, kalau sakitnya tidak terlalu berat, nggak datang dulu ke dokter. Padahal yang namanya sakit jantung itu biasanya gejalanya munculnya tidak spesifik ya kalau istilah kita dokter. Mungkin sekedar hanya rasa tidak nyaman, mungkin sekedar nyeri-nyeri sedikit di ulu hati, atau sekedar pegel-pegel dari daerah dada sampai punggung. Itu semua clue-clue yang harusnya kita aware. Memang susah ya membedakan sakit jantung sama yang lain. Tapi jangan sampai kita menggampangkan semua gejala itu. Jangan sampai, nyeri ulu hati, lambung aja ini, nggak usah deh berobat ke dokter. Mendingan diperiksa lengkap. Jadi, kalaupun ternyata ketahuan penyakit jantung, kita tahunya lebih awal, lebih gampang kita tanganinnya. Jangan sampai tidak ketahuan, itu bahaya. Oke, menarik sekali dokter. Berarti itu adalah tanda-tandanya. Tapi kan memang dok, agak rancu sebetulnya tanda-tanda tersebut kayak agak nyeri di ulu hati gitu kan, badan jadi agak sakit di punggung gitu. Orang kan rancunya, oh ini masuk angin aja, oh ini lambung aja. Apakah ada satu parameter seperti bentuknya intensitas khusus gitu ya di tubuh kita sehingga kita bisa deteksi ini kayaknya udah nggak wajar. Ini harus saya konsultasikan ke dokter. Bagaimana dokter? Oke, saya bisa jelaskan karakteristik spesifik dari tidak nyaman di dada yang disebabkan oleh jantung ya. Yang pertama, sensasi. Sensasinya itu seperti ditindih beban berat, ketindihan berat. Yang kedua, biasanya tidak hanya di satu titik, tidak bisa ditunjuk di sini dok, di sini atau nggak bisa. Kalau penyakit jantung biasanya seperti ditindih beban berat, tidak bisa ditunjuk, menjalar ke tempat lain. Biasa ke leher, ke lengan kiri, atau ke punggung. Yang paling khas adalah biasanya muncul pada saat aktivitas fisik atau pada saat stres. Jadi misalnya setiap naik tangga mulai dadanya berat, atau setiap marah-marah mulai dadanya berat. Nah itu clue-clue utama bahwa kecurigaan besar ke arah penyakit jantung. Tapi harus ada yang saya garis bawahi nih Mbak Cika, karena dengan semakin gaya hidup orang-orang zaman sekarang tidak sehat ya. Jadi yang namanya gejala-gejala penyakit jantung itu juga tidak spesifik lagi seperti yang dulu diajarkan di dalam textbook kedokteran zaman dulu. Jadi nggak sedikit pasien yang sakit jantung, gejalanya itu tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa aja cuma rasa tidak nyaman, bisa aja rasa nyeri ulu hati. Nah, makanya kita selalu mempromosikan bahwa
ini keluhan seperti ini spesifik karena jantung, tapi ada keluhan apapun di dada kita dengan profil kita yang mungkin sudah sadar diri, gaya hidup saya nggak sehat nih, atau saya punya faktor risiko, bapak saya penyakit jantung. Nah, itu nggak ada salahnya juga tetap diperiksa. Jadi deteksi dini itu bukan hanya dari gejala, tapi juga kecurigaan. Oke, Dok, menarik lagi. Saya membahas mengenai keturunan gitu ya, Dok ya. Bisa jadi ternyata jantung ini ada faktor gen. Seperti itu ya, dokter ya. Tapi kalau misalnya faktor gennya cukup jauh, apakah masih memungkinkan, dokter? Misalnya oke lah uyut gitu kan, atau kakek gitu. Nah, ayah ibu nggak ada faktor pernah terkena penyakit jantung. Apa mungkin kita bisa kena juga, dokter? Ya, jawabannya adalah mungkin. Cuma saya jelaskan sedikit ya, penyakit jantung ini tidak bisa ditarik satu garis lurus penyebab utama. Penyebab penyebab penyakit jantung itu kita sebutnya bagi bidang dokter adalah multifaktor. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria tertentu yang bisa mengakibatkan kita penyakit jantung. Ada satu aja bisa bikin sakit jantung, apalagi ada banyak. Nah, salah satunya yang tadi kita bahas, riwayat keluarga, orang tua, kakek, nenek, paman, om, tante, itu salah satu bagian dari faktor risiko penyakit jantung. Banyak yang terabaikan yang lain. Maksudnya kalau riwayat keluarga, ya nih Mbak Cika ya, kita nggak bisa ubah. Kalau bapak kita punya penyakit jantung, ya gimana caranya kita supaya nggak kena faktor risiko itu kan nggak bisa. Tapi kita bisa mengatasi dari sisi lain. Nah, ini sekalian edukasi nih bahwa faktor risiko jantung itu ada banyak. Yang pertama tadi faktor keluarga. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan yang zaman sekarang lah ya, fast food, mengandung banyak kolesterol, lemak, asin-asin, itu pola makan yang tidak baik bagi jantung. Yang kedua, penyakit-penyakit tambahan seperti diabetes, penyakit gula, atau penyakit darah tinggi, penyakit hipertensi. Dan yang terakhir, yang sering sekali orang abaikan zaman sekarang ya, mau udah nggak punya penyakit ini, penyakit itu, tapi nggak menjaga kondisi jantungnya, tidak olahraga. Tidak Olahraga itu olahraga. penting. Dan yang terakhir, jangan lupa rokok. Itu Rokok tidak dia ya boleh. dokter ya. Ini semoga membantu mengedukasi teman-teman yang ada di sini ya. Ingat bahwa banyak sekali pola-pola hidup yang tidak kita sadari ternyata dapat merusak jantung kita. Begitu ya dokter ya. Betul. Oke, dok, selain faktor-faktor tadi, kalau misalnya memang kita nggak pernah ada riwayat jantung, kita nggak tahu nih ya, apakah mungkin kita harus memeriksa di sejak umur berapa sebetulnya dokter? Karena kan kadang-kadang misalnya saya melakukan secara tidak berkala gitu. Saya cuma ngelakuin sekali aja deh di umur 18 tahun, di umur 20 tahun. Nah, apakah masih memungkinkan kan ke depannya tiba-tiba saya memiliki kelainan jantung atau permasalahan di jantung? Makanya baiknya secara berkala untuk mengecek kesehatan jantung itu seperti apa, dokter? Nah, ini topik penting ini. Berarti kita membahaskan deteksi dini penyakit jantung. Kapan kita harus periksa ke dokter jantung dan secara rutinnya itu berapa lama sekali. Yang pertama, yang wajib diperiksakan adalah jika ada keluhan, Mbak Cika. Jadi nggak peduli kita sehat atau tidak sehat, ada rasa tidak nyaman di dada kita periksakan. Dalam bentuk medical check up, mau dalam bentuk pemeriksaan terarah, mungkin ketemu dokter jantung, tanyakan butuh pemeriksaan apa. Atau zaman sekarang kan banyak rumah sakit itu punya paket medical check up. Itu diikutin, itu biasanya sudah di customize khusus untuk kita mencari, menggali ada masalah penyakit jantung apa. Nah, itu pertama kalau ada gejala. Yang kedua, kalau tidak ada gejala, kapan kita periksa? Nah, yang harus dievaluasi adalah faktor risiko. Jadi kita harus menilai diri kita sendiri. Saya orang yang memiliki risiko penyakit jantung atau tidak. Nah, caranya gampang. Tadi saya udah kasih tahu ya faktor risikonya apa aja ya. Misalnya saya punya orang tua sakit jantung. Nah, harus sadar diri, wah saya memang ada risiko nih sakit jantung. Jadi saya harus bercheck up secara berkala. Atau misalnya pasien-pasien yang kebetulan memang sudah punya darah tinggi, penyakit gula. Nah, itu secara berkala memang harus diperiksakan. Biasanya cukup dalam bentuk kalau ada keluhan atau kalau tidak ada keluhan 1 tahun sekali untuk kita screening untuk apakah peredaran pembuluh darah jantungnya lancar, kapasitas fisiknya baik, membutuhkan obat-obat tertentu atau tidak. Kalau batas usia sih biasanya kita sesuai risikonya ya. Risiko itu muncul tinggi ketika usia sudah di atas 40 tahun. Jadi untuk orang-orang di atas 40 tahun, apalagi kalau misalnya punya faktor risiko yang banyak, 1 tahun sekali itu rekomendasi dari kita. Oke, dok, membahas batasan usia kadang-kadang menjadi salah satu konsentrasi yang
tidak difokuskan kepada kami nih anak-anak muda, Dok. Pernah nggak sih, Dok, ada kejadian khusus gitu ya, dokter menangani gitu, dan berapa persen sebetulnya anak-anak muda ini, si anak-anak di usia 30 mungkin atau usia 20-an gitu ya, memiliki resiko terkena jantung, dokter? Oke, karena kita lagi membahas penyakit jantung koroner ya, jadi saya fokus ke faktor risiko itu nih. Jadi Mbak Cika, tren penyakit jantung sekarang udah bergeser. Kalau dulu tuh yang namanya serangan jantung, itu biasanya kita ketemu di kakek-kakek atau nenek-nenek, umur 60 atau 70-an tahun. Tapi zaman sekarang, makin paling muda pasien kita udah pernah kena serangan jantung itu di umur 27 tahun juga udah ada. Di tempat-tempat tertentu, mungkin bahkan bisa sampai 23, 24 tahun. Nah, itu balik lagi sebenarnya ke arah faktor risiko. Kalau mau share pengalaman pribadi, terus terang saya belum pernah ketemu pasien penyakit jantung usia muda yang tidak punya faktor risiko nih, Mbak Cika. Paling sering kalau umurnya di bawah 40 tahun kena penyakit jantung, nomor satu rokok. Nah, seberbahaya itu. Jadi memang udah biasalah kita misalnya, wah serangan jantung umur 27. Yang pertama kali kita tanya pasti masalah rokok dan Oh, kebanyakan menjawab berbungkus-bungkus per hari. Itu yang bikin masalah. oke, 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 oke. Mm-mm. Berarti tetap lagi-lagi salah satunya pola hidup ya, Dok, dan Pola juga hidup. risiko. Dok, ada juga yang disebut dengan vape. Nah, coba saya pengen tanya, ini kan sebenarnya semi-semi sama dengan rokok. Sama Mm-mm. nggak sih bahayanya dengan rokok gitu, Dok, untuk mempengaruhi kesehatan jantung kita? Nah, menarik ini. Banyak yang nanya kepada saya. Tapi saya juga ngomongnya harus jujur ya. Karena kebanyakan orang waktu nanya vape itu harapannya adalah, mudah-mudahan vape dibolehin nih sama dokter jantung. Tapi terus terang enggak. Jadi kalau penelitiannya memang yang namanya rokok sama vape itu secara risiko sedikit lebih rendah vape. Tapi dibandingin dengan tidak sama sekali, rokok itu jauh lebih bahaya dan vape juga sama bahayanya. Jadi kalau ada orang merokok ke dokter, nggak disaranin ganti dulu ke vape. Yang disaranin adalah stop total. Vape itu biasanya ya metode dokter untuk mengurangi kecanduan dari rokok. Karena beberapa orang kalau candu rokoknya sudah sebegitu hebatnya nih Mbak Cika, 2 bungkus apa 3 bungkus sehari, disuruh stop, pasiennya ngamuk. Karena ya butuh waktu lah buat itu ya. Dan biasanya kita transisi, oke coba vape dulu Pak, nanti 1 bulan 2 bulan coba vape, kita stop total. Oh, Jadi oke. memang caranya begitu. Oh, itu hanya Jadi sebagai metode proses aja sebetulnya, dokter ya? Bukan berarti dianjurkan begitu ya? bukan. Jangan Oke, dianggap oke, vape oke. itu sehat untuk menggantikan rokok. Jangan menganggap vape itu lebih aman bagi jantung. Dua-duanya sama-sama tidak aman. Baik, baik, baik. Wah, ini menjadi salah satu eh, pelurus dari mispersepsi begitu ya, dokter ya. Jadi daripada ada yang bilang daripada rokok mendingan vape, ternyata daripada keduanya mendingan berhenti seperti itu ya. Dokter sudah bergabung bersama kami. Di sini ada Kak Maudi Kusnaidi. Selamat siang, Kak Maudi. Selamat siang. Apakah terdengar jelas suaranya? Terdengar, Kak Maudi. Terdengar dengan jelas sekali. Kak Maudi luar biasa. Gimana Kak Maudi kabarnya dan kesibukannya apa nih Baik, sekarang-sekarang? alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Em, Kami baru saja kemarin konferensi pers berita baik bahwa film terbaru Keluarga Lost Man Bubroto akhirnya bisa ditayangkan di bioskop. Ini cukup, Wow, cukup apa ya? congratulations. Ya, buat para industri perfilman ini luar biasa membahagiakan karena akhirnya bioskop diperbolehkan kembali buka dengan segala prokes dan harus menyesuaikan. Tapi ini adalah apa ya semacam pencerahan lah seperti Dokter Haikal memberikan pencerahan tentang jantung gitu. Jadi ketika kami mendapat kesempatan kabar bahwa film akan kembali tayang di bioskop tuh bahagia banget gitu. Bener ya, Kak Maudi dan juga dokter ya, pandemi ini ternyata membuat kita banyak bersyukur dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Bahkan dulu kalau misalnya kita gampang ke bioskop, sekarang rasanya ngelihat bioskop buka aja udah feel-nya udah berbeda. Sama banget kayak kesadaran kita sekarang mulai ngeh lagi ada beberapa penyakit yang harus memiliki konsentrasi penuh. Kalau dulu fokusnya semuanya pandemi, semuanya virus COVID-19. Tapi sekarang coba kita sadarkan lagi bahwa banyak faktor sebetulnya dalam konsentrasi gitu ya kepada kesehatan masing-masing. Kak Maudi, ini tadi aku lagi bahas seru banget sama dokter mengenai penyakit jantung. Kalau Ya. Kak Maudi sendiri pernah ada cerita, ada apa namanya pengalaman seputar penyakit jantung entah as personal atau rekan saudara kah?
Ya, sebelumnya aku senang sekali nih, Cika, aku bisa diundang diobrol di sini karena penyakit jantung ini seperti yang tadi disampaikan sama Dokter Haikal itu selalu ada gitu ya. Walaupun mungkin fokusnya kita ke penyakit yang lain, tapi si jantung ini ada. Kalau ditanya pernah pengalaman, ya banyak ya seperti yang tadi disampaikan sama Dokter Haikal bahwa almarhum Babe Binyamin juga kan salah satunya karena itu gitu ya. Terus ayah saya juga sebenarnya ada juga membawa penyakit jantung ini. Jadi tadi sambil menyimak apa yang disampaikan sama Dokter Haikal tuh lumayan deg-degan juga sih. Wah, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Usia di atas 40, cek. Ada jantung, cek. Ada yang keturunan gula, cek. Kok jadi semuanya ada nih saya. Nah, tapi memang yang paling pernah suatu saat masih di usia belum 30 dok, masih 20-an tuh saya merasa sakit sekali di dada gitu ya. Dan itu berhari-hari gitu. Terus akhirnya saya memutuskan datang ke rumah sakit untuk meriksa gitu. Terus kata dokternya gini, sakitnya udah lama, udah. Sakitnya di mana? Sebelah sini. Ini jantung bukan sih? Terus kata dokternya gini Mbak Modi, kalau jantungnya memang sakit dan ini memang karena jantung, Mbak Modi udah nggak bisa ngobrol sama saya di sini gitu. Oke, alhamdulillah nggak karena jantung berarti ya Mbak ya? Ya, tapi gini dok, selain apa yang disampaikan sama dokter gitu ya, bahwa kesehatan fisik kita juga perlu, saya tadi juga sempat mendengar dokter bilang soal stres. Kalau nggak masalah stres akibat pekerjaan gitu ya. Dan saya meyakini ini sih, bahwa kita juga selain memperhatikan fisik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental, karena ternyata kesehatan psikis pun mau tidak mau ternyata mempengaruhi kesehatan fisik. Begitu nggak sih dokter Haikal? Boleh di make sure dokter silahkan. Betul. Betul banget. Memang ya mohon maklum aja kalau dokter selama ini berkutatnya sama faktor risiko. Jadi kalau masalah kesehatan mental suka jarang tersebut. Tapi benar sekali. Kalau kesehatan psikis mempengaruhi jantung dan setiap kita stres emosional itu beban jantung meningkat. Nah, itu juga yang sebenarnya berusaha diimbangi gitu, karena kita hidup di kota metropolitan dengan situasi pandemi seperti ini, seperti pencetus-pencetus yang di belakangnya tuh kayak banyak gitu ya Cika ya, orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya tuh sebenarnya mau nggak mau juga akhirnya mempengaruhi pikiran, stres dan juga ke jantung gitu. Betul. Nah, dari apa yang udah disampaikan sama dokter, aku tuh sebenarnya mau nanya juga sama dokter, dok, jadi sebenarnya harus olahraga tuh olahraga yang kayak gimana? Karena saya kan biasanya olahraganya yang lumayan seikhlasnya gitu ya dok, yoga, pilates, treadmill gitu ya dok ya, basket, berenang yang sesuai dengan kemampuan dan usia saya gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau olahraga tuh harus nyampe heart rate-nya segini gitu. Kalau segini ya berarti nggak efektif. Nah itu pengaruh nggak sih dok sama urusan si otot jantung kita? Pas banget nih pertanyaannya, bagus banget. Saya bahas ya. Aku tiba-tiba langsung mengambil jatah pertanyaan. Gak apa-apa banget. Karena jadi seru gitu kan. Karena aku juga penasaran nih masalah olahraga. Boleh dokter, silahkan. Boleh. Pertama yang saya luruskan dulu adalah olahraga betul salah satu usaha kita nomor 1 untuk gaya hidup sehat. Ini penting karena makin ke sini gaya hidup kita itu gaya hidup apa istilahnya ya, sedentary lifestyle. Gaya hidup tanpa aktivitas fisik. Coba bayangin kita di kantor duduk depan komputer, mau berangkat ke mana-mana biasanya juga nggak jalan kaki ya, ujung-ujungnya entah naik ojol atau nyetir sendiri. Mau makan, mau jalan keluar makan, ujung-ujungnya pakai ojek online juga minta dianterin makanannya. Terus sehari kita jalan berapa langkah dong? Sangat jarang, makanya pentingnya ada dedikasi waktu khusus untuk olahraga. Jadi kalau saya ke pasien nanya, saya selalu nanya, Ibu, Bapak olahraga jangan lupa. Iya, saya olahraga, masa setiap hari menyapu, setiap hari jalan, itu nggak dihitung olahraga. Olahraga itu harus waktu dedikasi khusus. Mau olahraganya apa, itu nanti dulu. Itu baru disesuaikan sama kemampuan fisik masing-masing orang. Tapi rule nomor 1 adalah pada dasarnya olahraga apapun lebih baik daripada tidak olahraga sama sekali. Nah, jadi ada istilahnya nih zaman sekarang. Zaman dulu kan kita kampanye mati-matian untuk menghindari rokok. Awas, stop smoking.
zaman sekarang clue-nya adalah sitting is the new smoking. Jadi duduk-duduk leha-leha itu adalah rokoknya zaman sekarang. Oh, Jadi oke. ayo gerak gitu, ayo ngapain kayak mau yoga, mau apa ya, tapi jangan catur ya, itu olahraga iya olahraga, tapi nggak memakai badan. Jadi olahraganya itu harus yang melatih badan. Mau yoga silahkan, mau jalan misalnya nggak kuat jogging silahkan, mau jogging silahkan, mau lari, mau sepeda, mau main olahraga apapun boleh. Nah, Oke, gitu. menarik banget nih ya. Kalau misalnya Kak Maudi sendiri, pola hidup sehat apa yang memang diterapkan sedari dulu hingga sekarang? Karena kalau bisa kita lihat, Kak Maudi ini salah satu yang masih menjaga rutinitas olahraga dan lain-lain. Kalau kalau realnya aja lihat masih awet muda sampai sekarang. Gak ada berubahnya dari dulu sampai sekarang. Jujur aja aku tuh dulu pernah ketemu sama Kak Maudi gitu ya di zaman aku ya ampun masih kiciprit gitu kan. Tapi nggak berubah sampai sekarang. Ini rahasianya apa? Jika ini bisa aja nih. Kalau moderator emang paling jago deh bikin kayak sama Tapi narasumber. serius. Thank you, makasih banget. Jadi kalau urusan pola hidup sehat ya seperti apa yang sudah selalu digembar-gemborkan dari semua gitu, dan salah satu keuntungan menjadi host kayak kita gini ya Cika ya, kadang-kadang kan membawakan acara talk show atau apapun banyak ketemu dengan narasumber seperti Dr. Haikal, narasumber ahli gizi dan sebagainya. Jadi kita selalu diingatkan kan mengenai pola hidup sehat. Jadi saya berusaha untuk menjalankan pola hidup sehat itu paling tidak seperti yang disampaikan sama dokter, berolahraga gitu ya sebisanya aja, tapi minimal ya treadmill deh 3 kilo setengah jam 40 menit gitu kalau sampai nggak bisa banget gitu, atau yoga atau pilates atau apapun gitu ya. Terus selama masa pandemi karena ada anak tunggal di rumah ABG laki-laki yang nggak bisa diem, jadi ibunya tuh tiba-tiba nanti jadi pelatih basket, nanti ibunya tiba-tiba jadi teman main bola gitulah, atau nggak tiba-tiba jadi partner bulu tangkis. Jadi ya mau nggak mau harus mengimbangi aktivitas anak aku yang ABG dan punya energi besar banget kan. Sama makan sih sebenarnya yang kalau boleh pengakuan dosa, aku tuh makan dok, ini ya mohon maaf nih dokter mungkin bisa ngecek juga. Jadi dari kecil tuh aku seneng banget makan tuh yang makan, aku nggak ngemil, nggak minum, nggak makan permen apa sih, tapi makan gitu. Berporsi gitu ya. Iya makan. Oh, oke. Nah, dulu mungkin nggak apa-apa ya, karena masih muda, banyak aktivitas, syuting, jam kerja tinggi, mobilitas, segala macam. Tapi sekarang usia sudah lebih dari 45 tahun, terus sadar betul bahwa harus menjaga pola makan yang baik, tapi memang jadi, karena kebiasaan makan dari mudanya jadi banyak gitu ya, jadi agak sulit tuh. Nah, sampai saat ini jadi harus mengimbangi pola-pola segala macam tuh, yang mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi karbo, minyak, tepung gitu ya, berusaha makan yang benar gitu ya, clean eating gitu ya sekarang ya istilahnya. Buah-buahan, sayuran, kebetulan orang Sunda jadi makannya dedaunan, jadi nggak masalah, sayuran tuh harus ada, jus-jusan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tahu sih apa yang harus dilakukan dan pilihannya seperti apa. Cuman kadang-kadang harus dimotivasikan aja dan diingatkan kembali mengenai menjaga kesehatan. Makanya senang ada webinar seperti ini untuk diingatkan kembali bahwa mau dokter Haikal udah bikin video, udah ngomong, udah segala macam, kalau kita nggak punya kesadaran untuk mengaplikasikannya sehari-hari, ya tentu saja sulit kan, bukan tanggung jawabnya dokter sama Cika ya, sama aku di sini ngobrol panjang lebar. Aku udah nonton webinar ya, aku nggak sembuh-sembuh jantungnya. Ya kayak gitu sih Cik. Jadi aku masih berusaha, tapi bukan berarti enggak. Kadang-kadang karena aku senang sekali makan, aku bisa sekali makan yang ya bablas gitu, tapi berusaha banget berolahraga dan merasa olahraga, jenis olahraganya juga harus dicari yang sesuai dengan kebutuhan dan usia sih gitu. Menarik banget. Hal yang lain ya paling itu berusaha menjaga kesehatan mental dengan bermeditasi, karena terus terang sih dengan kondisi saat ini, dan aku juga dalam profesiku sebagai pemeranan banyak bermain dengan emosi yang kadang-kadang membawa emosi yang si Janab suruh sedih terus gitu kan misalnya gitu ya, yang
yang tersiksa, tak berdaya. Kadang-kadang emosi-emosi itu juga perlu didetoks sih. Jadi aku berusaha untuk tetap menjalankan meditasi, menenangkan, mendetoks pikiran negatif atau emosi negatif gitu. Oke, kelihatannya cukup one package juga ya yang dilakukan oleh Kak Maudi ini ya, karena memang benar-benar dari iya, dari olahraga, makanan sampai ke pikiran. Nah, dokter, memang idealnya seperti apa? Benar nggak sih dok katanya ya? Katanya aku juga nggak tahu nih ya Kak Maudi, makan makanan berat lebih baik daripada kita sering nyemil. Nah, aku Ya. nggak tahu ya, karena ada beberapa yang bilang kayak gitu, tapi ada juga yang bilang enggak. Nah, apakah memang setiap kebutuhan badan tiap orang berbeda, atau bagaimana sebetulnya dokter untuk menjaga pola hidup, pola makan yang sehat? Oke, kalau dari nutrisi, kita itu pakainya sistemnya adalah gizi yang seimbang. Jadi gizi seimbang itu dinilai dari dua aspek. Yang pertama jumlah totalnya, yaitu jumlah kalori. Kalau kita mau detail, kita hitung itu satu piring nasi kita berapa kalori, satu cemilan biskuit kita berapa kalori. Jadi ada hitungannya dalam 24 jam kita makan sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Itu beda tergantung jenis kelamin, tergantung aktivitas, dan tergantung berat badan. Kalau pengen ideal, jumlah kalorinya tidak boleh melebihi kebutuhan. Karena setiap kelebihan kalori kita itu akan disimpan. Entah itu dalam bentuk lemak, entah itu dalam bentuk yang lain-lain dalam badan kita. Dan itu akan menambah banyak masalah baru. Contohnya misalnya berlebihnya dalam bentuk gula. Jadinya metabolisme gula kita akan terganggu, mungkin suatu hari kita akan kena penyakit gula. Atau disimpannya dalam bentuk lemak, entahlah jadi metabolisme lemak jadi kita punya kolesterol, atau berat badan kita yang makin lama makin naik kita jadi obesitas. Jadi nomor satu dari sisi jumlah kalori. Nah, jumlah kalori kalau sudah pas itu mau dibagi dalam 3 kali makan atau 6 kali makan, 7 kali makan sih nggak masalah sebenarnya Mbak Cika. Yang penting total kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita. Aspek yang kedua itu jenis makanannya. Nah, kita itu yang paling bahaya bagi jantung itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah lemak. Lemak juga sebenarnya nggak semua lemak yang berbahaya ya. Kita ada hitungannya, itu lemak polyunsaturated, lemak tidak jenuh, asam lemak tidak jenuh, dan itu ada list makanan-makanan tertentu. Tapi sebenarnya kita masyarakat awam udah pinter kok. Kita udah tahu makanan apa yang mengandung kolesterol, mana yang enggak. Jadi nggak perlu dicari listnya lagi di Google. Misalnya disuruh makan sate kambing ada lemak bergempal-gempal, ya udah pastilah nggak sehat. Jangan iseng-iseng nanya dokter, dok saya boleh nggak makan sate kambing? Tuh. Yang kedua, yang asin-asin. Asin-asin itu merubah metabolisme cairan dan tekanan darah kita. Jadi dia bisa meningkatkan tekanan darah yang ujung-ujungnya penyakit jantung juga. Sama yang terakhir yang manis-manis. Jadi ya pasien banyak nanya, waduh dok berarti yang sehat-sehat itu nggak enak dong. Ya benar, memang begitu. Jadi justru dibalik pola pikirnya. Jangan, waduh gara-gara saya punya penyakit jantung atau gara-gara saya pengen jantung saya sehat, saya jadi harus makan yang tidak enak. Justru kebalik. Dengan kita pengen jantung kita sehat, kita bisa mendapatkan makanan-makanan enak dengan rasa lain yang berbeda. Nggak cuma melulu manis-manis, asin-asin, lemak-lemakan, ya di mulut gurih gitu rasanya ya. Tapi dari sisi badan kita itu nggak sehat. Mungkin dari sisi Oke. gizi itu begitu ya Mbak Cika ya, sama Mbak Oke, Maudi. berarti jelas banget ya ternyata ya mau gimana makanannya asal jangan lewat dari takaran badan masing-masing dokter. Nah, kalau Mm-mm. wanita dan pria ada perbedaan kalori yang harus dipenuhi setiap harinya, Dok? Ada perbedaan, biasanya perbedaan 100 sampai 200 kalori. Oke. Dihitungin bisa, kalau saya sih biasanya kadar normalnya sekitar 1.900 kilokalori per 24 jam. Sedang dalam usaha untuk diet juga sebenarnya, tapi butuh waktu lah ya. Oke. Berarti masih bisa ditakar ya, Dok ya. Dan sekarang udah Masih. banyak juga kok aplikasi yang membantu kita untuk menakar kalori yang masuk atau minimal kita lihat aja sehari 3 kali makan seimbang sayuran dan juga lauk pauk. Nah, eh, ngomong-ngomong, hadirin berbahagia teman-teman seluruh yang sudah bergabung di webinar hari ini, kita sudah membuka sesi tanya jawab yang dimana kita akan memberikan kesempatan untuk Anda 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah khusus dari kami tentunya. Silakan ditujukan kepada dokter ataupun kepada Kak Maudi. Nah, sembari menunggu pertanyaan yang masuk ya dokter dan juga Kak Maudi, aku mau lanjut lagi bertanya sama Kak Maudi. Kak, ini pandemi di masa sekarang ini menuntut kita untuk banyak membagi waktu, membagi pikiran, membagi aktivitas. Kalau dari personali Kak Maudi sendiri, apakah masih aktif beraktivitas dan juga cara balance terhadap pola hidup di new normal ini seperti apa?
Ya, Cika. Jadi waktu awal-awal struggling juga sih, dari yang biasa mobilitas, kegiatan di luar, ketemu orang, tiba-tiba di rumah terus gitu ya. Jadi ada persepsi yang kalau di rumah ya leyeh-leyeh, kalau di rumah tuh istirahat gitu. Akhirnya kan nggak bisa begitu, karena 24 jam di rumah terus, 7 hari dalam seminggu di rumah terus, masa leyeh-leyeh terus. Jadi akhirnya kembali berusaha untuk membuat jadwal. Ya walaupun pandemi, walaupun di rumah aja, walaupun tidak keluar rumah, saya tetap berusaha membuat jadwal, ya bangun pagi, ya berolahraga pagi, kemudian sarapan, beraktivitas, entah itu bekerja melalui online, ataupun melakukan hal-hal aktivitas apapun yang lain yang perlu dikerjakan. Kemudian makan siang, lanjut lagi bekerja, makan malam, kemudian istirahat tetap di jam 9 dan jam 10. Tidak lagi kalau misalnya di rumah kita tuh bisa, oh kalau di rumah kan bisa istirahat, jadi ya tidurnya malam aja, malah jadi begadang, jadi berubah jam tidur dan pola hidupnya. Jadi berusaha tetap menjalankan pola hidup dan jadwal yang sesuai gitu. Dan biar bagaimanapun juga tetap merasa aktivitas bergerak itu sangat perlu sih. Jadi ada momennya ketika terlena di masa pandemi ini, menjadi smoker nggak sadar itu yang duduk-duduk aja leye-leye aja, ternyata nggak sadar itu lagi smoking ya gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba cing gitu ya, oh mendengarkan webinar juga kalau nggak salah, sama dulu kan sempat banyak Instagram live ya yang sore-sore bicara sama narasumber sama itu, akhirnya oh iya ya kayaknya nggak bisa gini terus deh, kayaknya harus bergerak deh. Terus kemudian panik ketika tiba-tiba harus ketemu, harus mulai syuting yang tatap muka gitu. Waduh, ukuran udah nggak sejajar. Udah ukuran lingkar pinggang yang sesuai standar kesehatan kayaknya udah mulai. Kan ada tuh lingkar pinggang perempuan berapa dan katanya. Iya. Itu memang perlu pencerahan dan semangat lagi untuk kita bisa tetap beraktivitas, menjaga kesehatan, kesegaran gitu. Dan menjaga, saya merasa bahwa dengan menjaga pola hidup, jadwal kegiatan tuh sangat berpengaruh terhadap semuanya sih. Baik juga dengan pemikiran kita dan punya jadwal rutinitas apa yang akan kita lakukan gitu, walaupun di luar ataupun di dalam rumah. Gitu, Cik. Oke, berarti tipsnya kalau dari Kak Maudi ini ya udah walaupun di rumah aja tapi tetap nih bikin kira-kira itinerary apa yang harus kita lakukan hari ini gitu ya. Pagi bangun, olahraga, dan lain-lain sehingga nggak bosan. Tapi ini salah satu yang aku lakukan juga, Kak Maudi. Kemarin udah sempat stres banget selama masa pandemi karena ternyata di rumah aja bikin stres kita makin naik gitu ya. Kalau dulu kita berharap, aduh enak banget leyeh setiap hari di rumah. Setelah merasakannya, ternyata tidak seindah itu, saudara-saudara ya. Ya, kalau seminggu, 2 minggu, kita udah mau hampir 2 tahun loh begini terus kan. Iya, betul. Hal itu penting. Betul sekali. Baiklah, teman-teman dan juga seluruh partisipan yang sudah bergabung hari ini, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah dipilih oleh admin, di mana saya akan coba memberikan pertanyaan ini kepada para narasumber kita, ada Dr. Haikal dan juga ada Kak Maudi. Pertanyaan yang pertama, sekaligus juga pemenang kita berarti ya hari ini. Congratulations untuk Sawai Mas Kalis. Pertanyaannya untuk dokter ternyata ini. Dok, saya penderita diabetes tipe 2, tetapi gulanya terkontrol di bawah 150. Saya minum metformin dan jaga pola makan. Sekarang sering merasakan sakit di dada kiri. Apakah ini gejala yang perlu diwaspadai sebagai gejala jantung? Silakan, dokter. Oh ya, tentu. Langsung saya jawab. Kalau ada rasa tidak nyaman di dada untuk pasien-pasien dengan faktor risiko tinggi penyakit jantung, contoh salah satunya adalah penyakit gula. Walaupun terkontrol, itu sudah harus waspada ada masalah jantungnya. Jadi yang saya garis bawahi ya dalam bentuk curiga, belum tentu. Jadi untuk panik langsung oh saya sakit jantung juga berlebihan. Untuk langsung start minum obat-obat jantung juga berlebihan. Yang terbaik adalah periksakan ke dokter, minta pemeriksaan tambahan. Biasanya dokter akan mengorder seperti pemeriksaan EKG, rekam jantung, atau pemeriksaan treadmill, atau misalnya jika tidak mampu treadmill bisa dalam bentuk CT scan untuk melihat aliran darah jantungnya ini sudah terganggu oleh penyakit gulanya atau tidak. Penyakit gula baik, udah sangat baik, terkontrol dengan baik, dengan target penyakit gulanya itu ada kadar gula darah yang dikejar, yaitu gula darah puasa di bawah berapa, gula darah sewaktu di bawah berapa, bisa terkontrol dengan obat, bisa terkontrol dengan gaya hidup. Jadi nggak melulu penyakit diabetes itu akan minum obat seumur hidup.
Jadi untuk gula darah yang terkontrolnya saya sudah harus memberikan apresiasi, baik sekali. Cuman untuk rasa tidak nyaman di dadanya memang harus dieksplor lebih lanjut. Jangan diabaikan sampai di sini. Oke, terjawab ya. Berarti tetap harus diperiksa begitu dokter ya, walaupun memang kadang-kadang sakitnya tidak selalu terasa, tapi gejala-gejala kecil seperti ini harus diperiksa dan juga ditindaklanjuti agar kita tahu penyebabnya seperti apa. Nah, kalau Kak Maudi sendiri pernah nggak mencoba untuk mendeteksi atau pemeriksaan dini terhadap kesehatan jantung, Kak? Sebenarnya kami sekeluarga rutin pemeriksaan general ya, general check up gitu setiap tahun sekali, termasuk juga pemeriksaan jantung. Namun sejak pandemi saya agak ragu nih untuk melakukan pemeriksaan medical check up di rumah sakit gitu dok, karena mindsetnya dulu kalau ke rumah sakit kayak rame banget gitu, banyak resiko gitu, jadi belum nih sampai saat ini. Justru baru mau nanya sama dokter, nah kalau situasi-situasi seperti ini gimana ya dok yang bisa kita lakukan pengecekannya, apakah tetap harus ke lab ya? Apa harus ke rumah sakit? Gimana ya dok? Nah, menarik dokter. Gimana dokter kalau lagi masa pandemi seperti ini, dok? Iya, Apa tetap. nggak boleh parno? Jadi kalau pemeriksaan untuk check up itu nggak cukup, walaupun kita kadang-kadang punya alat ya, alat tensi di rumah, atau alat cek gula darah di rumah, alat kolesterol di rumah, itu nggak cukup untuk kita medical check up. Karena itu cuma alat screening. Jadi belum tentu kalau di situ hasilnya baik, sebenarnya betul-betul baik. Jadi kaitannya mungkin sama pandemi nih, Mbak Maudi. Jadi kalau memang ke rumah sakit, kita harus make sure pastikan proteksi kita aman. Kalau memang khawatir sekali, pakai masker, maskernya N95 di double sama masker surgical, pakai nurse cap atau apalah, proteksi, face shield segala macam. Karena pada dasarnya, walaupun COVID ini adalah sesuatu yang gampang menular, tapi pada kenyataannya kami-kami yang kerja di rumah sakit, setiap hari ke rumah sakit, syukur alhamdulillah kalau kita memproteksi dengan baik, mudah-mudahan juga aman. Jadi apalagi untuk kunjungan-kunjungan paling kan sekali setahun ya, asal proteksinya bagus, mudah-mudahan aman. Jadi tetap harus Oke. pemeriksaan langsung ya dok ya ke rumah sakit untuk jantung ini. Tetap, karena nggak ada nih alat-alat portable untuk rekam jantung. Alat rekam jantung mah pasti adanya di rumah sakit. Dan alat laboratorium yang mau diperiksa kan biasanya lengkap. Nggak cukup untuk Harus misalnya. tempel-tempel gitu ya dok ya. Betul, betul. Oke. Dok, makasih. Dokter, berarti ini pertanyaannya persis seperti salah satu partisipan kita yang bertanya dan memenangkan salah satu hadiah kita, namanya Teguh, dok, yang ingin menanyakan pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk deteksi dini penyakit jantung. Boleh dok, lebih detail lagi Oke, mungkin. saya lebih detail lagi ya. Jadi seandainya faktor risikonya memenuhi, walaupun tidak ada keluhan, kadang-kadang dokter merekomendasikan pemeriksaan tambahan yang memastikan aliran darah jantungnya masih lancar. Biasanya dalam bentuk treadmill. Jadi semua paket medical check up masalah jantung di rumah sakit itu selalu menginclude yang namanya treadmill. Jadi treadmill itu adalah bukan treadmill di rumah, nggak sama ya, sekencang apapun lari treadmill di rumah mah belum tentu jantungnya sehat. Jadi ditempel alat sejenis rekam jantung, tapi kita treadmill, jogging-jogging kecil sambil rekam jantungnya dimonitor. Jadi nanti yang kita lihat adalah pada saat olahraga, maksudnya pada saat olahraga kan jantung membutuhkan darah yang banyak, membutuhkan suplai oksigen yang bagus, berarti kebutuhannya paling maksimal. Pada saat jantung butuh kebutuhan tinggi, apakah ada hambatan aliran darah? Nah, itu nanti kelihatan dari perubahan gelombangnya. Jadi sebenarnya kalau mau dipukul rata nih, aduh saya nggak ada keluhan, periksanya apa nih? Biasanya cukup dengan treadmill untuk memastikan kita, wah jantungnya aman. Gitu. Tapi ya nggak cuma treadmill ya, itu kan satu aspek apakah ada penyempitan pembuluh darah jantung atau tidak. Tapi kan check up kita butuh tahu kita punya penyakit gula atau tidak, kolesterol ada atau tidak, masalah ginjal, masalah apa. Nah itu biasanya terjawab dari laboratorium. Oke, dok, ini ngomong-ngomong treadmill, dok, di beberapa alat treadmill itu ada bagian mengecek ya kan? Kak Maudi pernah nggak sih? Jadi dia tahu nih detak jantung kita. Nah, itu normal dan baiknya di kisaran berapa, dokter? Itu Oh. yang aku mau tanya di awal tuh tadi. Oh iya tadi ya, saya Pas ya? belum jawab. Berapa gitu? Sehati kita. Iya. Oke. Jadi untuk detak jantung, betul itu akan, jadi detak jantung kita ini istilahnya apa ya, sensitif. Ada perubahan dalam badan kita, detak jantung kita akan naik, akan rendah sesuai berjalannya waktu. Contohnya kalau misalnya kita marah, pasti detak jantung kita jadi 100 kali per menit atau malah lebih cepat. Kalau kita olahraga, pasti juga detak jantungnya jadi tinggi.
Termasuk sebaliknya, misalnya kita lagi sangat rileks, kalau saya tidur itu detak jantungnya pelan sekali. Mungkin kalau Mbak Maudi bandingannya kalau lagi meditasi itu pasti suasana tenang, detak jantungnya pelan. Nah, kadar normal detak jantung manusia itu 60 sampai 100 kali per menit pada saat istirahat. Justru pada saat olahraga detak jantung kita betul Mbak Maudi harus naik. Kalau detak jantung kita nggak naik, artinya jantung kita belum mendapatkan beban cukup untuk terlatih. Tapi jangan khawatir, naikin detak jantung itu nggak harus lari-lari kencang. Yoga juga naikin detak jantung. Dan itu sudah memenuhi targetnya. Target detak jantung itu beda-beda sesuai kapasitas fisik olahraga kita. Maksudnya, manfaat olahraga kita ini mau ngapain nih? Kalau kita atlet, mau bertanding, lomba lari, luar biasa kencang, itu target detak jantungnya bahkan harus sampai maksimal. Dengan latihan sampai maksimal, baru stamina kita jadi kuat, jadi lari lebih jauh, lari jadi lebih kencang. Di bawahnya, kalau kita pengen untuk menurunkan berat badan, ada lagi kadar detak jantungnya. Itu biasanya nggak bisa saya pukul rata nih Mbak Maudi, beda tergantung usia dan beda tergantung kapasitas fisik. Biasanya sih kalau mau olahraga ringan, sekedar jalan pagi, jalan sore, untuk menjaga supaya jantung tetap bugar, itu asal udah di atas 100, misalnya 110 atau 100 kali per menit, itu juga udah cukup kok. Nah, kalau treadmill tadi ya sekalian dibahas kan ada alat untuk mengukur detak jantung. Itu ada targetnya. Yang namanya penyempitan pembuluh darah jantung itu baru kelihatan kalau detak jantungnya sudah mencapai 85% maksimal. Nah, itu berapa tuh beda-beda setiap orang. Contohnya kalau saya 85% maksimal mungkin sekitar 150-an atau 160-an. Jadi kalau saya treadmill ternyata detak jantung saya 120 belum mencapai itu, hasil treadmillnya belum konklusif, belum ada keputusan finalnya. Jadi itu mah sebenarnya nggak usah pusing pasiennya. Mah disuruh treadmill mah treadmill aja. Biar dokternya yang pusing ini gimana nih supaya detak jantungnya naik, supaya bacaannya benar. Oke, wow. Tetap ya beda ya setiap bidang, setiap konsentrasinya tetap berbeda. Oke, Kak Maudi ada pertanyaan dari Mutiara. Halo Kak Maudi, kira-kira apa olahraga yang kakak lakukan untuk menjaga kesehatan jantung? Oh, mungkin olahraga yang sekarang lagi sering dilakukan atau salah satu olahraga favorit Kak Maudi? Memang kalau olahraga nggak ada yang aku berniat olahraga hari ini untuk jantung gitu, enggak sih. Jadi olahraga ya olahraga aja dan berharap olahraga itu membaik di seluruh organ tubuh. Yang dilakukan yoga, kemudian pilates. Kebetulan instruktur saya udah pegang saya lama sekali, jadi alat-alat pilates itu semua dibawa ke rumah. Jadi pada saat pandemi ini kita masih bisa olahraga melalui online dan melakukan dengan alat-alat di rumah. Kemudian treadmill, kemudian hal yang lain ya paling itu nemenin anak saya, entah itu main bulu tangkis, basket gitu, atau apalagi ya di rumah. Ya itu sih paling kalau memang ada kesempatan bisa berenang, saya juga suka senang berenang. Tapi nyambung apa yang disampaikan sama dokter tadi tuh berasa sih pada saat olahraga kan yoga tuh lebih flowing ya, jadi detak jantungnya bukan berarti nggak keringetan loh, bukan berarti nggak hilang energi. Kadang-kadang kalau lagi posenya yang berat juga olahraga yoga itu rasanya sama capeknya gitu. Tapi kalau lagi yang speednya cepat nih, kayak lagi main basket sama anak saya, main bulu tangkis tuh langsung jantungnya tuh tunggu sebentar gitu. Terus atau enggak ya pas lagi treadmill juga kan dikasih tahu bahwa kalau misalnya programnya mau menurunkan berat badan, dia pakai yang speednya cepat, nanti turun lagi, nanti semakin cepat turun lagi gitu kan ada programnya. Makanya tadi saya pertama kali banget langsung nanya soal heart rate pada saat olahraga itu, karena berkaitan dengan ini sebenarnya aman nggak sih ini gue olahraga kok ada jantungnya duduk-duduk banget gitu, kayak lihat cowok cakep tiba-tiba duduk-duduk gitu. jadi olahraga sih saya senang berolahraga apa aja yang memang biasa dilakukan, yang tadi seperti yang saya sampaikan. Kadang kemarin juga sempat coba olahraga berkuda. Kadang-kadang melihatnya cantik ya, ampun ya, naik kuda gitu kayak di film-film gitu, halusinasi. Ternyata gimana Kak Maudi? Ternyata pegel banget. Semua otot yang bawah ya, karena kan kaki, lutut, panggul, core gitu kan harus menjaga pada saat naik ke atas, turun lagi gitu. Jadi
pas 1 jam selesai tuh lumayan gemeteran sih sebenarnya. Karena lagi happening banget juga ya sekarang ya. Jadi fokus olahraga baru loh, olahraga berkuda ini. Ya, karena Seru mungkin banget kelihatannya. ini pandemi kan mencari olahraga di outdoor gitu ya, di Yes. suka trekking, naik ke puncak gunung, ke mana, ke curug, ke air terjun, berkuda, hal-hal seperti itu. Jadi menjadi salah satu alternatif saat ini. Wow. Jadi banyak pilihan ya. Setelah kita tanya sama Kak Maudi, ternyata jadi ingat ada beberapa olahraga lain yang bisa kita coba gitu kan ya. Nggak itu-itu aja. Luar biasa sekali Kak Maudi. Lanjut pertanyaan untuk Dokter Haikal. Ini dari Ayu. Pertanyaannya adalah sejak remaja ketika berolahraga bulu tangkis, terkadang jantung saya kumat seperti berdebar yang sangat kuat sekali. Cepat lalu saat berhenti, tiba-tiba jadi lemah gitu dokter. Selain itu beberapa kali pingsan dan kira-kira menurut dokter ini ada permasalahankah di jantung saya dan bagaimana penanganannya? Silahkan dokter. Oke. Ini aspek menarik ini karena kalau tadi yang kita bahas banyak adalah penyakit jantung koroner ya. Tapi untuk profil-profil lainnya yang mungkin nggak bermasalah, nggak mempunyai risiko penyakit jantung, itu kadang-kadang ada masalah lain dalam bentuk irama jantung, masalah listrik atau masalah lainnya. Jadi tergantung taraf olahraga yang akan diminatinya. Jadi ini kita banyak bahasan topik olahraga tapi nggak apa-apa ya, soalnya sepertinya seru ya. Yang namanya olahraga itu detak jantungnya itu harus dimonitor kalau sudah dalam tahapan profesional. Makanya zaman sekarang entah pesepeda ya, cyclist atau runner, itu di mana-mana pasti pakai jam tangan yang bisa mengukur detak jantung. Itu untuk olahragawan yang serius, yang mainannya intensitas tinggi, itu harus dimonitor. Karena kalau detak jantungnya bablas terlalu tinggi, melebihi kapasitas usianya, di luar kemampuan jantungnya, itu bahaya sekali. Nah, biasanya itu ada hitungannya 220 kurang umur. Jadi misalnya kalau umur kita 30 tahun, 220 kurang 30, 190, itu katakanlah saya olahraga, nggak boleh detak jantung saya di atas 190. Kalau sampai bablas di atas itu, jantung saya nggak kuat mompa lagi. Nah, jadi yang harus diwaspadai adalah untuk penanyanya nih, pada saat olahraga tersebut, kalau memang olahraga, yang pertama adalah intensitas. Tergantung tujuan olahraganya. Kalau memang untuk santai, untuk apa, jangan terlalu diforsir. Main badminton iya seru, tapi kalau memang misalnya dikejar-kejar semati-matiannya, nggak perlu untuk kesehatan jantung. Lain ceritanya kalau memang akan menuju profesional, nggak masalah, tapi harus dipantau detak jantungnya. Makanya nih buat teman-teman semua, entah Mbak Cika atau Mbak Maudi juga, pasti pernah sekali sebelumnya ikut yang namanya senam kesehatan jantung. Disuruh hitungkan detak jantung sebelum dan sesudah, itu manfaatnya buat itu. Jangan sampai, kalau sampai setelah olahraga detak jantung kita sampai misalnya 200 kali per menit atau 210 kali per menit, itu bahaya. Nah, terus kalau udah kejadian gimana nih? Kalau sudah sampai pingsan, kalau sudah sampai lemas luar biasa, ya stop olahraganya, jangan dipaksa lagi. Istirahat sejenak, biasanya detak jantung yang berlebihan tinggi karena olahraga, dalam waktu 5-10 menit akan turun lagi kembali menuju semula. Jadi kalau dengan istirahat detak jantungnya turun, masalah selesai. Tapi kalau detak jantungnya nggak turun-turun juga, atau bahkan udah sampai istirahat total nih, udah sejam masih di atas 100-an, ya itu berarti ada masalah. Harus segera diperiksa. Dan belum bisa saya ungkapkan ya apa aja kemungkinan masalahnya, ada banyak sekali. Jadi harus diperiksa langsung sama dokter jantung, diperiksa rekam jantungnya, dan supaya aman, kita cobalah periksa treadmill. Jadi treadmillnya kan nanti bakal olahraga seperti layaknya main badminton tuh, detak jantungnya tinggi luar biasa. Gimana pada saat itu? Ada masalah atau enggak? Mungkin menjawab sedikit ya, sekaligus edukasi yang lain. Baik, luar biasa sekali dokter. Pertanyaannya sangat terjawab banget. Saya juga baru tahu ya, 220 dikurang usia kita ya dokter ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk pemenang kita yang terakhir ada dari Sunandar. Ini untuk Kak Maudi Kusnaidi. Di mana tadi kita udah sempat bahas nih Kak Maudi, ternyata rokok ini salah satu penyebab utama dalam kesehatan jantung dan menjadi perokok pasif juga bisa menyebabkan permasalahan dalam jantung. Ini ternyata Sunandar ingin minta tips dari Kak Maudi, kira-kira solusinya gimana untuk menghindari atau menegur para perokok aktif dari kita dan juga mengingatkan agar mereka untuk bisa mengurangi rokoknya. Gimana Kak Maudi?
Waduh, saya merasa menjadi duta anti rokok ya. Jadi, Mungkin tips ala Kak Maudi gitu ya. ya, makasih ya pertanyaannya. Saya termasuk orang yang nggak kuat sama asap rokok dan nggak kuat sama bau rokok. Jadi sebelum masa pandemi ini, saya kalau pergi ke kerumunan, misalnya ke festival musik atau masuk ikut ke kendaraan umum, tuh selalu pakai masker. Jadi dari sebelum digalakan masker itu saya udah pakai masker. Dan itu dibilangnya gini, Mbak Modi nyamar ya, Mbak Modi nyamar ya. Padahal karena memang nggak kuat sama asap rokok dan kebetulan memang ingin menjaga hal yang bersih aja. Saya belum pernah sih Mas Nandar bilang, Bapak maaf nggak boleh ngerokok gitu, enggak sih. Tapi biasanya kalau memang ada di ruangan dilarang merokok dan ada yang merokok, tentu kita boleh mengingatkan, maaf Pak, ini ruangannya dilarang merokok, silakan merokoknya di tempat yang sudah disiapkan. Misalnya seperti itu. Atau pada situasi-situasi spesial, misalnya bapaknya atau orang yang merokok itu di dekat perempuan hamil misalnya yang berisiko, itu mungkin bisa disampaikan juga gitu, maaf Pak, boleh merokoknya di sebelah sini aja, mungkin di sini lebih luas Pak, lebih enak gitu, jangan di sini gitu, tapi tidak menegur secara langsung. Hal lain yang pernah saya lakukan, saya senang sekali pernah diajak untuk ikut mengkampanyekan wanita tanpa tembakau ya, jadi tidak merokok, yaitu berusaha untuk ikut mengkontribusikan, mengingatkan kembali pentingnya kita menjaga kesehatan jantung dengan tidak merokok. Nah, ada acara-acara yang diselenggarakan untuk mengkampanyekan hal ini, termasuk dalam bentuk fashion show, talk show, kampanye foto, print ad media cetak mengenai slogan-slogan anti rokok ini. Saya senang sekali sempat dikasih kesempatan untuk ikut terlibat di dalam kampanye tersebut. Jadi memang kalau secara one on one kita perlu cara komunikasi yang baik, namun saya rasa kalau dikasih kesempatan dalam kampanye-kampanye seperti ayo jaga kesehatan jantung kita dengan berjalan memenuhi target 10.000 langkah sehari gitu misalnya, kita coba mengkampanyekan hal-hal yang baik seperti ini. Gimana Pak? Membantu tidak apa yang saya... Tapi emang kadang-kadang agak susah juga ya untuk negor secara langsung, apalagi kalau kita nggak kenal-kenal banget gitu ya. Palingan langkah yang paling baik udah kita aja yang hindari dulu gitu agar mungkin semoga dalam beliau melihat kita menghindari beliau gitu ya, jadi agak sadar, oh saya dijauhkan karena saya lagi ngerokok gitu. Tapi sebenarnya saya pengen tanya-tanya lagi sebenarnya sama dokter ya, walaupun saya sudah mendapatkan 5 pertanyaan yang baik, Dok. Tadi kita memang fokus hari ini adalah membahas mengenai jantung koroner, Dok. Tapi tadi ada pembahasan mengenai konslet jantung. Maksudnya itu gimana, Dok? Ya, jadi dari jantung sendiri sebenarnya ada banyak aspek nih, Mbak Cika sama Mbak Udi. Memang yang paling awam, yang paling umum adalah penyakit jantung koroner yang tadi kita bahas. Memang banyak di mana-mana. Tapi sebenarnya penyakit jantung sendiri itu ada banyak. Salah satunya contohnya penyakit jantung bawaan, ada penyakit listrik jantung di mana ada aliran listriknya yang korslet, ada penyakit katup jantung, ada penyakit beda-beda lah. Nah, tapi salah satu yang harus aware adalah masalah listrik itu, masalah aritmia, masalah korslet jantung. Jadi ini erat kaitannya sama olahraga, karena terus terang kebanyakan kan banyak nih sering bertanya olahragawan kok bisa tiba-tiba meninggal mendadak, kok katanya sakit jantung. Itu 80% dari olahragawan yang meninggal karena penyakit jantung mendadak kemungkinan ada masalah di irama jantung atau struktur jantung. Jadi bukan ke arah penyakit jantung koroner justru. Kalau penyakit jantung koroner baru itu penyebab kematian mendadak bagi orang-orang yang memang ada faktor risikonya. Jadi kalau misalnya olahragawan atlet nih paling sering lah dulu lah pemain bola tiba-tiba meninggal mendadak. Itu ada kelainan biasanya di sisi listrik jantungnya. Sebenarnya cara monitornya sama. Pada saat olahraga tidak boleh detak jantungnya melebihi 220 kurang umur. Kalau melebihi berarti itu adalah gangguan aritmia mendadak yang berbahaya. Ketika sudah diidentifikasi, berikutnya adalah harus diobatin sama dokter. Dan tahapannya ada banyak lagi nanti itu. Diperiksa dulu listriknya, dicoba diobatin dulu. Atau bahkan kalau penyakit listriknya sebegitu beratnya, kita bahkan rekomendasikan untuk pemasangan pacu jantung. Mungkin pernah dengar, ada alat yang ditanam di bawah kulit dengan kabel yang ditusukkan langsung ke jantung. Seandainya jantungnya berhenti mendadak, alatnya langsung ngambil alih otomatis. Cetus, jadi
nggak sampai pingsan, nggak sampai tiba-tiba ada kejadian meninggal mendadak. Itu usaha kita lah, salah satu ikhtiar kita. Oke, Dok, terakhir ya mungkin ya pertanyaannya adalah begini. Ada beberapa metode yang sering kita lihat gitu ketika rekan atau teman kita terkena atau henti jantung. Itu tuh seperti apa, Dok, metodenya? Karena takut salah juga ya, dan memang baiknya ditekan di sebelah mana, Dok? Itu adalah mungkin langkah kecil yang bisa kita bantu untuk menyelamatkan sebelum apa namanya tim medis datang untuk menolong dan menindaklanjuti dokter. Silahkan. Oke, terima kasih. Ini salah satu topik yang sangat penting dan alangkah baiknya kalau nanti ada sesi khusus bahas ini malah lebih bagus lagi. Jadi, ketika ada orang pingsan mendadak atau entah henti jantung mendadak tidak sadarkan diri, itu yang harus kita lakukan adalah RJP atau bahasa Inggrisnya CPR. Itu namanya sebutannya adalah resusitasi jantung paru. Maksudnya, pada saat pasien henti jantung, kita harus melakukan apa supaya si pasien itu selamat. Tapi sayangnya nih Mbak Cika, Mbak Maudi, nggak bisa saya kasih tahu dalam 5 menit langsung jago. Jadi memang harus ada kursusnya. Dan sedikit share nih, Indonesia memang agak sedikit tertinggal ya di bidang ini. Kalau di luar negeri yang namanya RJP itu adalah kompetensi awam. Jadi ada kurikulumnya di sekolah atau bahkan ada prasyaratnya. Misalnya mau ngambil SIM itu harus bisa RJP. Atau misalnya mau ngambil asuransi ini harus bisa RJP. Jadi kalau di luar negeri enak, misalnya tiba-tiba ada orang henti jantung mendadak, orang yang ngerumunin, itu salah satu pasti udah ngerti RJP. Jadi langsung melakukan buatan, kayak yang di film-film. Jadi jantungnya ditekan pakai tenaga kita untuk berusaha memompa dari luar. Sekarang nggak bisa saya peragakan. Dan sekarang saya juga nggak rekomendasikan untuk niru doang apa yang ada di film. Tapi ada langkah baiknya mencari tahu tentang itu. Udah banyak kok video YouTube, udah banyak kursus-kursus buat awam atau bacaan-bacaan buku-buku ringan supaya kita minimal mengerti tentang itu. Nah, kalau di Indonesia dengan setting sekarang nih Mbak Cika, misalnya kita ketemu ada orang yang tiba-tiba henti jantung. Untuk teman-teman semua hadirin-hadirin peserta ya, yang terbaik langkahnya adalah jangan coba-coba seandainya belum ngerti. Yang terbaik adalah cari pertolongan terdekat, entah orang-orang di sekitar itu kan gampangnya tinggal teriak, tolong, atau misalnya panggil polisi, sejenis satpam itu semuanya udah terlatih. Sejenis pemadam kebakaran, petugas ambulans, perawat, mahasiswa kedokteran, itu sebenarnya udah terlatih. Jadi sebenarnya nggak langka juga nih, misalnya di tengah jalan kejadian, nggak langka juga kita teriak, tolong ada yang ngerti RJP nggak? Pasti ada yang satu orang yang maju ke depan langsung membantu. Jangan coba-coba teknik-teknik nggak jelas. Misalnya banyak tuh beredar di sosmed sebelumnya, tusuk-tusuk kuku, itu nggak ada hubungannya sama jantung. Tepuk-tepuk tangan, nggak ada hubungannya sama jantung. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan pura-pura tahu dan bikin tren-tren baru. Kalau kita nggak tahu, misalnya sekarang nih sebelum kejadian, buat semua teman-teman sekalian cari tahu. Kalau ada kursus yang terbuka buat umum, daftar. Tapi kalau pada saat kejadian kita nggak tahu, serahkan sama yang tahu. Gitu. Oke, wow. Boleh Silakan. nanya? Maudi mau nanya. Boleh banget. Silakan Kak Maudi. Ini sebenarnya ada dok kursus untuk RJP itu? Ada. Tapi belum beken ya sekarang di Indonesia ya memang. Tapi saya nggak tahu kenapa. Karena mungkin sifatnya sosial ya kayaknya ya Kak Maudi ya. Jadi kalau kita pengen tahu dan kita mau tahu gimana caranya, bahkan ada instansi khusus yang menyediakan pelatihan itu buat awam. Misalnya Kak Maudi tertarik nih untuk keluarga atau teman-teman sekitar, dari rumah sakit kita juga bisa bantu menyediakan. Atau misalnya pengen yang lebih tinggi lagi, mau organisasi profesi jantung, PERKI juga menyediakan. Jadi banyak sebenarnya caranya. Asal tertarik, jalannya ada. Baik. Oh ya, satu lagi nambahin ya. Bener banget yang disampaikan sama dokter. Jangan niru adegan di film. Saya sebagai orang film tahu betul itu namanya juga bohongan ya. Jadi mending tanya yang benar aja. Jangan sekali-sekali menganggap yang ada di film itu adalah benar. Ini ilmu baru nih. Oke, berarti emang harus khusus gitu Kak Maudi ya? Ya dong, harus yang benar-benar ilmunya betul.
Oke, luar biasa seneng banget hari ini saya ngobrol barengan sama Dokter Haikal Kamaudi yang memang nggak kerasa waktunya sudah berada di penghujung dan informasi dan ilmu yang diberikan luar biasa sangat bermanfaat. Terakhir, pertama untuk dokter dulu, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita di sini dokter untuk lebih aware lagi dengan konsentrasi terhadap kesehatan jantung. Oke, yang pertama, tadi kan udah banyak banget bahasannya, pasti kepalanya pindah-pindah nih, itulah inilah, saya mau rangkum. Yang pertama, gaya hidup sehat. Udah dibikin dari zaman dulu dan sampai sekarang masih relevan. Caranya adalah sehat. S-E-H-A-T. S yang pertama, seimbangkan gizi. Caranya gimana? Tadi kita udah ajarin. E, enyahkan rokok. H, hadapi atau atasi stres. A, awasi tekanan darah, dan T, teratur berolahraga. Kalau kita ngikutin, misalnya lupa nih, nggak harus nyari dokter Haikal kok gimana cara gaya hidup sehat. Yang penting ingat sehat. Googling aja sedikit apa itu sehat. Seimbangkan gizi, enyahkan rokok. Bahkan kita bisa ngajarin orang tua kita, bisa ngajarin teman-teman kita bahwa yang namanya kesehatan jantung, gaya hidup sehat caranya gimana. Yang kedua, bahwa kalau ada masalah di dada kita, segampang apapun, sesepele apapun itu rasanya, kalau kita adalah orang yang beresiko memiliki penyakit jantung, periksakan ke rumah sakit. Jangan diabaikan. Jangan sampai terlambat. Itu aja mungkin. Oke, menarik sekali. Kalau dari Kak Maudi, apa kira-kira yang ingin disampaikan biar bisa membagi waktu, menjalankan pola hidup sehat, dan juga aware sama kesehatan jantung? Silahkan. Semuanya sudah disampaikan sama Dokter Haikal tadi ya, tapi mungkin dari aku kembali, yuk cari motivasi, penyemangat kita dalam menjalankan pola hidup sehat ini. Entah itu, oh saya ingin melihat anak saya nanti di wisuda harus sehat dari sekarang misalnya gitu ya. Kemudian juga seperti yang tadi disampaikan sama dokter bahwa kita, oh gue mah olahraga banget, gue mah atlet, gue mah masih muda, ternyata tidak menjamin. Jadi apa yang sudah disampaikan sama dokter bahwa kita harus mengkontrol, mencek, saya juga jadi ingat nih harus cek jantung juga gitu ya, tidak ada yang pasti. Namun apa yang dimaksud dengan keseimbangan yang seperti saya jalankan, saya merasa ini sangat menolong sih dalam situasi saat ini untuk kita bisa tetap menjaga kondisi tubuh kita. Dia udah kerja 24 jam loh buat kita. Kayaknya kita juga harus kasih waktu dan perhatian buat si organ-organ tubuh kita, si jantung ini juga untuk kita perhatikan supaya dia bisa tetap memberikan hal yang maksimal buat kita. Itu. Cika, makasih ya. Haikal, makasih banget ilmunya. Dan yang nanya juga yang sudah bergabung mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan kita semua sehat selalu. Oke, luar biasa sekali. Tentunya hari ini kita obrolannya sangat mendalam. Ternyata kalau tadi kita simpulkan teman-teman banyak banget yang memang harus diperhatikan ketika kita ingin memiliki kesehatan jantung yang maksimal. Gak ada yang menutup kemungkinan gitu ya kita bisa terkena penyakit jantung, entah itu dari konslet jantung dan lain-lain. Ternyata walaupun memiliki pola hidup yang baik, olahraga yang teratur, tapi jantung ini merupakan salah satu yang detailnya cukup banyak, cukup dalam begitu ya dokter dan juga Kak Maudi ya. Kalau tadi Kak Maudi bilang silahkan untuk menjaga pola hidup, menjaga juga kesehatan bukan hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Kak Maudi, terakhir nih, emang ada nggak sih tips untuk Kak Maudi bisa menyeimbangkan kesehatan pikiran, mental, sehingga memang terlihat gitu ya Kak Maudi sampai sekarang masih bisa balance dari segala aspeknya gitu, entah dari kesehatan fisik sampai kesehatan mentalnya. Silahkan Kak Maudi. Gimana kalau kita bahas lagi dalam webinar selanjutnya? Wah, ini ditantang nih berarti nih dokter, berarti harus pesenin waktu nih. Jadi dokter bisa ngasih yang RPJ, yang RJP ya dok sama saya gini. Tapi kesehatan mental itu memang masing-masing punya metode yang cocok gitu. Kalau saya kebetulan di meditasi berusaha mengeliminasi, mendetoks emosi-emosi negatif, stres, sedih, kecewa, marah, apapun itu, you name it, itu harus diseimbangkan. Memang kelihatannya balance betul, tapi yang namanya hidup tuh selalu berputar. Kalau guru meditasi saya bilang dia anicca, tidak ada yang tidak berubah. Semua yang berkondisi pasti berubah. Jadi
kita harus menyesuaikan terus gitu untuk hal-hal itu. Nggak bisa langsung zen melulu, enggak. Pasti ada momennya kita jatuh, kita melanting, ada harus membal lagi. Jadi keseimbangan itu kuncinya. Kayak gampang ya ngomong balance, tapi emang berusaha gitu untuk membuat balance baik fisik maupun mental. Yuk, semangat yuk. Yuk, bisa yuk. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi dan saya ingin mengumumkan dulu kepada seluruh para pemenang hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Sawai Mas Kalis. Congratulations juga untuk Teguh, Ayu, Mutiara, dan juga Sunandar. Teman-teman di sini berhasil mendapatkan free paket MCU senilai Rp1.600.000 dan juga free pemeriksaan MCCT Calcium Score senilai Rp1.697.850.000. Sehingga nantinya teman-teman bisa mengecek gitu ya bagaimana kesehatan jantungnya, apakah ada kendala dan permasalahan. Dan jangan lupa untuk para pemenang nanti akan langsung dihubungi oleh admin kami sehingga kontaknya untuk tetap harus dicantumkan sehingga nanti mudah untuk dihubungi. Dan untuk sesi terakhir saya mohon kepada seluruh peserta menyalakan videonya. Kita akan mengabadikan momen hari ini bersama Dr. Haikal, bersama Kak Maudi, di mana tentunya webinar kali ini sangat menambah ilmu dan informasi untuk kita semua mengenai kesehatan jantung. Sudah bergabung bersama kami luar biasa, ada Mas Teguh, Mbak Ayu, Bapak Indra, aduh terlihat semuanya ya, keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Berikan senyum terbaiknya, sudah siap semuanya, admin sudah siap ya? Oke, kita kasih dua gaya. Gaya pertama lebih formal, boleh diberikan senyumannya. 1, 2, 3. Baik, yang kedua boleh deh dikasih gaya bebas, happy karena udah dapat webinar luar biasa dari Sehatku, Rumah Sakit Jantung Jakarta, dan juga Bicara Project. Kita berikan gaya bebas, 1, 2, 3. Terima kasih banyak, luar biasa sekali lagi Kak Maudi, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga kita bisa bertemu secara langsung di kemudian hari. Begitu juga dokter, terima kasih banyak informasi dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali dokter. Dan akhir kata saya Cika Audika harus pamit undur diri. Teman-teman jangan lupa untuk di-follow di @sehatku_id. Ada juga @Rumah Sakit Jantung Jakarta dan juga @bicara.project untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar webinar-webinar lain yang menambah ilmu dan juga kesempatan kita untuk lebih banyak pengetahuan lagi seputar kesehatan maupun seputar informasi lainnya. Akhir kata saya Cika Audika harus pamit undur diri. Sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makanan. Terima kasih banyak. Kegiatan yang baik adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Melihat baik, makan. Sangat dong, Dok. Tanggapan.
Selamat datang di Rumah Sakit Jantung Jakarta, a place where your heart Tanda tangan aja ya. Sebagai rumah sakit khusus jantung, kami percaya kesembuhan berawal dari penyembuhan yang hangat. Kalau dokter mau ini, Nanti itu nggak aja. apa-apa. Ininya jadi ke bawah bentar ya. Ya, Kalau ditanyain bilang dokter Haikal bawa, tunggu nanti besok. Kepekaan terhadap kebutuhan pasien adalah standar utama kami. aku benar kan lagi. Semua benar. Oke dok. 3, 2, 1. Teknologi merupakan hal penting untuk memberikan pasien dengan standar keamanan. Kenapa nggak pakai bulan saja? Enggak, kwitansi udah ada. Oh, udah ada. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Bawa ini dok. satu ya. Iya, ambil aja dok. Sip. Jangan lupa ya dok ya. Sip. Terima kasih. Terima kasih dok.